Oke men, jumpa lagi bersama saya di channel The Man Project. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya telah membeli sebuah solder, dan solder ini harganya Rp90.000 men. Ada juga yang jual sekitar Rp100.000. Link pembelian solder ini sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan rencananya untuk solder ini akan sedikit saya modifikasi terlebih dahulu sebelum saya gunakan. Tentunya agar lebih awet dan panjang umur. Oke, sebelum solder ini saya bongkar dan saya beri beberapa komponen, akan sedikit saya review terlebih dahulu. Jadi solder ini mereknya Inco dan dayanya 40 watt. Jadi saya beli solder dengan daya 40 watt karena hanya saya gunakan untuk project-project ringan saja men. Baiklah, ini adalah isi dari kemasan solder 90 ribuan. Yang pertama, kita sudah mendapatkan sebuah holder untuk menaruh solder ketika kita tidak gunakan. Dan bahannya terbuat dari plat besi tipis. Lalu unit soldernya sendiri. Dan saya suka sekali dengan solder produk Inco ini karena sudah memiliki kabel yang cukup lumayan tebal dan kepala steker yang besar juga. Lalu untuk panjang kabel dari solder merek Inco ini kurang lebih 1 meter. Tentunya dibekali dengan kabel yang cukup lumayan tebal dan steker yang besar pula. Untuk solder ini pastinya akan lebih aman dan kokoh. Baiklah, jadi bentuknya seperti ini untuk soldernya, seperti solder pada umumnya. Depan ada mereknya Inco, lalu di samping yang hitam ini adalah karet ya men. Namun untuk karetnya ini sangat keras. Dan bodinya terbuat dari plastik, namun untuk plastiknya terlihat sangat kuat sekali dan tebal tentunya. Terus untuk mata soldernya, ini adalah mata solder dengan diameter 4 mm. Lalu di bagian tabung elemennya, ini ada tulisan Inco dan beberapa spesifikasinya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya men untuk detail dari solder merek Inco 40 watt. Jadi rencananya untuk solder ini sebelum saya gunakan akan saya beri 2 buah komponen. Komponen yang pertama, ini saya menggunakan sebuah dioda. Untuk diodanya ini adalah dioda 1 ampere dan untuk kodenya IN4007. Lalu ada 1 buah saklar kecil. Meskipun saklar ini kecil, untuk speknya 3 ampere 250 volt. Tentunya bisa kita gunakan di jalur kabel PLN atau arus dari PLN ya men. Dan pastinya aman. Oke, jadi kedua komponen ini akan saya pasang di solder dan tujuannya agar solder ini bisa kita atur untuk tingkat panasnya. Jadi seumpama solder ini kita tidak gunakan dengan keadaan masih tertancap di listrik, solder ini bisa kita ganti mode menjadi tidak terlalu panas. Tentunya dengan cara seperti ini akan membuat solder yang kita gunakan lebih awet dan panjang umur. Dan fungsi dari dioda tersebut adalah menurunkan tegangan PLN. Sebagai contoh, untuk diodanya sudah saya pasang di kabel, lalu untuk kabelnya nanti akan saya colokkan di listrik, lalu akan saya ukur tegangan PLN setelah melewati dioda. Kira-kira turun menjadi berapa volt. Oke, sebelum saya colokkan di listrik, untuk kabelnya ini akan saya solasi terlebih dahulu di meja ya men, agar lebih aman. Lalu sebagai alat bantu pengukuran, saya menggunakan avometer digital. Dan akan saya set di pengukuran voltase tegangan PLN di angka 750 volt. Baiklah, ini akan saya cek terlebih dahulu tegangan listrik di rumah saya berapa volt. Oke, jadi tegangan listrik di rumah saya ini 232 volt ya men. Sangat stabil dan di atas 220 volt. Oke, jadi ini tergolong normal ya men untuk tegangan listrik di rumah saya, yaitu voltasenya 232 volt. Oke, lanjut untuk steker yang ada diodanya akan saya colokkan di instalasi listrik PLN. Lalu akan saya ukur tegangan setelah lewat dioda. Dan ini turun menjadi 126 volt ya men. Jadi tegangan PLN ini turun hampir separuhnya. Saya ukur lagi sebelum melewati dioda, ini tegangannya normal di 232 volt. Setelah lewat dioda turun menjadi 126 volt. Jadi fungsi dioda ini ketika saya pasang di solder adalah untuk menurunkan voltase tegangan dari PLN. Tentunya dengan cara seperti ini untuk solder yang kita gunakan akan menurun untuk panasnya. Sehingga untuk solder ini ketika mode standby atau ketika tidak kita gunakan dengan colokan listrik yang masih menempel, solder ini bisa kita atur di mode yang tidak terlalu panas. Dan ketika solder mau kita gunakan untuk menyolder, bisa kita atur lagi ke mode yang maksimal atau panas normal dari bawaan spek solder. Oke, jadi kurang lebih seperti itu fungsi dioda yang kita pasang di sebuah solder. Dan kita lanjut bagaimana cara pemasangannya. Sebelum kita buka, untuk skrup yang digunakan ini adalah skrup model Y3. Sedangkan yang di atas ini adalah model skrup T4. Skrup dengan model yang biasa kita jumpai.
Oke, sebelum membuka bodinya, kita perlu siapkan sebuah obeng yang serbaguna seperti ini, dan kita pilih yang model Y3. Bagi kalian yang belum pernah subscribe di channel The Man Project, silahkan di subscribe karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Oke, ini sudah terbuka untuk bodinya, dan isi kabel yang ada di solder ini adalah 3 kabel ya men, seperti ini. Jadi ada kabel kuning, itu adalah kabel ground, kabel yang menempel ke bodi soldernya sendiri. Oke, kita abaikan saja dan kita pasang terlebih dahulu untuk saklarnya. Untuk saklar akan saya letakkan di sebelah sini, lalu akan saya lubangi menggunakan bor mini. Kebetulan bor mini yang saya gunakan ini adalah bor mini bikinan saya sendiri. Untuk cara bikinnya sudah ada di channel YouTube ini, dan mata bor yang saya gunakan adalah mata bor serbaguna. Jadi mata bor ini bisa kita gunakan untuk melubangi, membuat pola dan sebagainya. Baiklah men, ini sudah selesai untuk proses pelubangannya. Tentunya hasilnya sangat rapi dan saklar pun bisa masuk dengan sempurna. Setelah saklar sudah terpasang, kita lanjut untuk penyolderan dioda. Jadi untuk diodanya, kakinya sudah saya tekuk seperti ini, lalu akan kita pasang di kedua kaki saklar secara paralel. Untuk kutub katoda yang ada pergelangan warna silver ini menghadap ke atas ya men, atau menghadap ke elemen solder. Oke, kurang lebih seperti ini ya men, cara memasang dioda di kaki saklar. Lanjut akan kita kembalikan rangkaian solder ini ke bodinya. Setelah itu, di sini ada 3 kabel, dan kabel yang akan kita putus adalah kabel salah satu ya men. Tentunya jangan kabel yang kuning, kabel yang biru ataupun kabel yang coklat. Oke, kebetulan akan saya putus saja di kabel yang warna biru. Jadi terserah ya men untuk kabelnya, kecuali kabel yang warna kuning. Setelah kabel biru terputus, ini akan saya solder di kaki salah satu saklar. Lalu kabel biru yang satunya ini juga akan saya sambung di kaki saklar yang bagian bawah seperti ini. Baiklah, ini sudah selesai ya men. Jadi cara menyambungnya hanya seperti ini saja. Ini sangat mudah, praktis dan simple sekali, dan tentunya sangat bermanfaat. Setelah selesai, tinggal kita kembalikan saja covernya, lalu kita sekrup. Oke, sudah kembali seperti semula. Tentunya sudah memiliki 1 buah saklar, dan saklar ini sudah bisa kita fungsikan sebagai pengatur mode, yaitu mode panas dan mode tidak terlalu panas. Jika semua sudah selesai, tinggal kita tes saja men. Dan solder ini baru pertama kali saya colokkan di listrik karena memang solder baru. Kebetulan mode yang saya gunakan ini adalah mode panas normal atau panas standar dari bawaan solder. Ini sudah mulai panas men. Karena ini solder baru, akan mengeluarkan asap seperti ini, dan ini termasuk normal ya men. Nanti lama-kelamaan asapnya ini akan hilang. Dengan mode normal akan saya tes melelehkan sebuah timah, dan tentunya ini sangat mudah sekali. Lalu akan saya tes juga untuk melelehkan timah di papan PCB, dan ini mudah sekali karena memang ini adalah mode normal atau mode yang panas standar. Dan bagaimana jika mode dari solder ini kita ganti ke mode yang tidak terlalu panas? Apakah masih bisa untuk menyolder? Tentunya masih bisa, namun agak sedikit lambat ya men, karena memang panasnya tidak terlalu panas. Dan saya yakin untuk tingkat kematangan timah ini tidak maksimal, karena solder yang kita gunakan kurang panas. Namun tetap masih bisa kita gunakan. Dan tujuan saya untuk menurunkan panas dari solder ini, agar ketika tidak kita gunakan atau sedang kita taruh soldernya dalam sementara waktu, solder ini tidak mengeluarkan panas secara berlebihan. Ketika kita mau pakai lagi, tinggal kita on kan seperti ini men. Dan solder ini akan kembali panas ke mode normal. Jadi dengan cara ini, solder kita akan menjadi lebih awet dan panjang umur tentunya. Sebenarnya untuk memodifikasi solder seperti ini adalah cara yang lama sekali ya men, dan sudah digunakan orang bertahun-tahun yang lalu. Kebetulan di channel YouTube ini saya belum pernah mengupload bagaimana cara memodifikasi solder dengan cara seperti ini. Kebetulan juga saya mempunyai solder baru dan akhirnya saya bikinkan tutorial sekalian. Baiklah men, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini, yaitu bagaimana cara membuat solder kita agar lebih awet dan panjang umur.
Semoga bermanfaat dan jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka men. Oke, salam kreatif.